berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Main di luar kelas, makan dan minum di luar kelas, membuang sampah pada tempatnya. Kalian harus datang, kalian harus Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak dan Ibu. Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati juga. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu saudari Rina Nurhaiti, yang mana ini beliau akan menyampaikan aksi nyata dalam Diklat CGP ini yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi sekolah kita. Untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan ini. Yang pertama pembukaan, di mana acara pembukaan telah saya sampaikan. Kemudian yang kedua nanti ada kata-kata dari kepala sekolah yang sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi ini. Kemudian yang ketiga nanti ada pemaparan materi budaya positif dari CGP. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan akhir tutup. Nah, untuk selanjutnya kita akan menanjak ke acara berikutnya, yaitu kata-kata dari kepala sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi, dapat berkumpul dengan sehat. Tentunya kita dapat dengan alhamdulillah dengan gizi kita sehat. Pada hari ini kita akan ada aksi nyata budaya positif oleh guru penggerak angkatan 7, yaitu Bu Rina Nurhaiti. Mudah-mudahan beliau menjadi penggerak dan menggerakkan rekan-rekan yang lain untuk masuk di dalam guru penggerak ini. Karena di sini ada pembelajaran yang dengan globalisasi yang sangat luas sekali. Untuk itu saya harapkan budaya positif ini lebih dikembangkan lagi di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas teoritis, tapi pelaksanaan. Ya, jadi himbauan daripada Mas Menteri ini sangatlah baik sekali dan sangat disambut oleh para guru penggerak.
Ya, yang mana guru penggerak ini bisa menjadi pelopor pendidikan di masa sekarang dan di masa akan datang. Jadi mulai dari sekarang rekan-rekan yang lain ikut. Saya sebagai kepala sekolah SD Jakarta ini mempunyai misi ya, terwujudnya peserta didik yang mempunyai akhlak mulia, ramping, cerdas, disiplin, dan berprestasi. Bukan hanya siswanya saja yang berprestasi, tapi guru juga sama berprestasi. Dalam bersaing kita dapat menciptakan pendidikan yang lebih maju lagi. Mungkin hanya harapan dari saya sebagai kepala sekolah, Bu Lina, lulus dengan lulusan yang terbaik nantinya, ya, juga rekan-rekan yang lain bisa menjadi mengikuti jejaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembukaan saya buka aksinya adalah budaya positif. Pada hari ini saya resmikan dibuka. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya kita melangkah ke acara penyampaian materi tentang budaya positif dari CGP kepada Saudari Rina Nurhaiti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Sebenarnya di sini lebih ke diskusi ya Bapak Ibu, kita sharing, kita diskusi tentang budaya positif. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka acara diseminasi ini, sekaligus juga memberikan semangat dan motivasi yang terus-menerus kepada saya selama menjalankan program guru gerak ini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya dalam mengikuti diseminasi ini. Mohon maaf sebelumnya saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui ataupun kata istilah Sundanya mau mematahkan wajah kamari, tetapi di sini saya ingin berbagi ya Bapak Ibu, di mana di dalam pelatihan guru penggerak yang sedang saya alami adalah selama 2 bulan terakhir ini ada beberapa materi yang sudah saya jalankan, yaitu materi-materi yang dari mulai nilai dan arti guru penggerak, kemudian apa itu pendidikan, kemudian bagaimana kita cara mendidik, dan yang terakhir kemarin modul 1.4 adalah tentang budaya positif. Nah, di mana di dalam modul ini saya punya kehausan untuk menyampaikan, atau di dalam istilahnya itu diseminasi ya. Jadi menyampaikan pemahaman tentang budaya positif. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan atau suatu yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh siswa kita, di mana di dalam kegiatan-kegiatan itu akan menumbuhkan karakter. Nah, seperti tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwa sekolah kita, yaitu sekolah SD Jakarta, sudah memiliki visi yang sangat luar biasa, di mana visi itu adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian cerdas, terampil, disiplin, dan berprestasi. Nah, dari visi tersebut, Bapak Ibu mungkin sudah melakukan, tanpa kita sadari, sudah melakukan pembiasaan yang mengarah kepada budaya positif, ya, di mana kita sudah melakukan setiap hari, kita sudah melakukan sholat duha berjamaah, ya, secara berjamaah, dimulai dari kelas atas hari Senin, kemudian diikuti sampai terakhir kelas 1. Juga kelas 1 juga kita sudah melakukan pembiasaan sholat
duha berjamaah. Nah, secara tidak sadar itu sudah menerapkan budaya positif dan juga berkaitan dengan terwujudnya visi kita yaitu ingin menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia. Ya. Jadi akhlak mulia di sini lebih ditonjolkan ya Bapak Ibu, karena saya berpikir seperti ini Bapak Ibu. Ketika siswa kita hanya pandai saja di dalam akademik, misalnya sekolah kita misal sebelumnya ada visi ingin menciptakan siswa yang hanya disiplin dan berprestasi saja, tetapi akhlaknya tidak ditonjolkan. Menurut saya itu akan sia-sia ya Bapak Ibu. Kenapa disebut sia-sia? Karena pernah mengalami sendiri siswa yang asalnya di SD kita itu ranking ya Bapak Ibu, ranking 1, kemudian dia pintar. Ketika setelah lulus sekolah dari SD kita, ketika bertemu dengan kita gurunya itu tidak mau menyapa ya Bapak Ibu ya, tidak mau berbicara dengan kita, berpapasan pun seolah-olah tidak mengenal kita. Nah itu berarti akhlakul karimahnya kurang. Untuk itu visi kita kemarin alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan rancangan visi yang sangat luar biasa, yaitu terciptanya atau terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan yaitu ingin menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia akan terwujud dengan cara menerapkan budaya positif ini. Ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, di sini saya memiliki ada 3 pertanyaan. Ya, Bapak Ibu hanya cukup mengatakan setuju atau tidak setuju saja. Di sini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya Bapak Ibu, ini sini lihat kalimatnya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan ini? Setuju? Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Bisa dijelaskan tidak Bu Caci? Kenapa bisa dikatakan setuju dengan pernyataan ini? Karena kan misalkan seorang anak kalau berbuat kesalahan, misalkan kita tegur ya, misalkan kita berikan teguran. Nah, dengan memberikan teguran itu anak tersebut bisa berubah lebih baik lagi, jadi tidak mengulangi hal tersebut kembali. Oh ya, terima kasih Bu Caci. Ya itu ya, jadi salah satu contoh hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bu Caci adalah ketika seorang anak atau siswa kita melakukan kesalahan, kemudian kita beri hukuman dengan cara menegur, maka siswa tersebut akan berubah dan tidak akan mengulangi lagi, gitu ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Jadi hukuman juga ada 2 macam ya Bapak Ibu. Ada hukuman yang berupa negatif atau hal positif. Nah di sini hal positif contohnya seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah. Itu dapat meningkatkan disiplin anak. Dan ini pernyataan yang kedua bagaimana? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Kemudian yang ketiga yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini penghargaan di sini misalnya sebelumnya kan kita ya, sebelum kita mengenal kurikulum merdeka itu biasanya di kelas kita ada ranking ya Bapak Ibu ya, selalu ada ranking. Kemudian juga ketika misalnya kita memberikan sebuah ulangan kepada anak, kemudian ada anak yang mendapatkan nilainya paling besar, maka kita berikan pujian, berikan penghargaan. Atau misalnya biasanya ya guru kelas 1, misalnya guru kelas 1 kalau memberikan penghargaannya, misalnya setiap anak yang bisa membaca diberikan bintang ya itu ya, biasanya seperti itu. Nah itu penghargaan. Apakah memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak Bapak Ibu? Setuju dengan pernyataan ini? Setuju ya. Oke, nanti kita akan bahas setuju atau tidak setujunya di halaman slide berikutnya ya. Nah di sini, jadi sekarang kaitannya hal tadi, kenapa saya sampaikan hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dimana ini disiplin positif ini adalah akan nantinya akan mengarah juga ke budaya positif. Kenapa disebut disiplin positif? Karena disiplin itu kan kalau kita melihat arti disiplin, ada yang tahu apa itu arti disiplin? Bapak Ibu sebelumnya saya ingin bertanya dulu, disiplin itu menurut Bapak Ibu seperti apa?
Berarti kalau misalnya disiplin kita artikan dengan menaati peraturan yang sudah ada. Artinya ada sebuah peraturan di situ ya. Ya, saya sebagai guru juga di sini bertahun-tahun saya mengajar, saya juga menerapkan aturan. Karena memang setiap sekolah atau setiap institusi juga pasti memiliki aturan. Sama halnya seperti sekolah kita ya, SD Tujaka itu memiliki sebuah aturan untuk murid-muridnya. Agar apa? Seperti hal tadi dikatakan, yang namanya aturan pasti ada hukuman. Ya, ketika sebuah aturan diterapkan di sebuah lembaga, maka akan ada hukuman yang harus diterima ketika siswa tersebut melanggar peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ya, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ternyata di dalam pendidikan guru penggerak ini, saya juga baru paham sekarang bahwa yang namanya pelaturan itu sudah seharusnya tidak ada lagi di sekolah. Apalagi pelaturannya kita yang membuat, ya. Contoh gini ya, misalnya kita menerapkan sebuah pelaturan, dilarang memakai sepatu berwarna ke sekolah, hanya warna hitam saja yang harus dipakai oleh siswa kita. Kita yang membuat pelaturan tersebut tanpa mengajak, tanpa melibatkan siswa, tanpa melibatkan orang tua. Nah, itu yang disebut aturan. Jadi aturan itu tertulis, yang melakukannya hanya tinggal menerima saja. Dan ketika mereka melanggar, maka mereka akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Sebagai contoh yang tadi ya, misalnya SD Tujaka menerapkan pelaturan bahwa setiap hari harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Ketika salah satu siswa memakai sepatu berwarna putih, maka siswa tersebut pasti akan mendapat hukuman karena secara langsung itu melanggar aturan. Nah itu. Tetapi bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita pernah memikirkan, ya? Apakah kita pernah berpikir bahwa aturan tersebut bisa diterima dengan nyaman oleh siswa kita? Pernah tidak Bapak Ibu kita berpikir ke sana? Ya. Ternyata Bapak Ibu, yang namanya aturan itu sifatnya itu paksaan, pemaksaan. Bukan hanya untuk siswa, tapi untuk kita sendiri pun, kita guru misalnya. Hari Senin kita harus menggunakan misal seragam warna gading. Ya, ketika kita melanggar misalnya sebagai ASN misal, atau jam ini aja, jam kerja kita. Ketika kita misalnya diterapkan jam kerja kita itu masuknya jam 7 sampai keluar kita misalnya jam 3 sore Bapak Ibu ya. Karena sesuai jam pelajaran di SD dan itu berlaku untuk ASN. Ketika kita melanggar, seharusnya kita mendapatkan sanksi kan ya, atau hukuman. Tetapi kadangkala kita tidak mau melakukan pelaturan tersebut, tidak mau kita menjalankan aturan tersebut, ya karena berbagai alasan. Misalnya, ketika kita harus datang jam 7 pagi-pagi, ternyata anak kita sakit, kita ngurus dulu anak. Atau misalnya ada permasalahan, mobil susah ya Bu, ya kita mau berangkat tidak ada mobil, jadi susah, kita datangnya terlambat. Nah seharusnya ketika pelaturan itu memang harus ada hukuman, jangan hanya siswa ya Bapak Ibu yang mendapat hukuman. Kita guru pun misalnya ketika kita datang terlambat, sementara siswa kita sudah banyak, harusnya kan kita yang menyambut siswa. Tetapi karena kita berbagai alasan, misalnya banyak halangan yang membuat kita terlambat, kita jadi terlambat. Tetapi kalau misalnya berbicara masalah aturan dan hukuman, itu harusnya kita tetap mendapatkan hukuman. Nah, kebalikan lagi sekarang. Coba kita rubah yang namanya aturan tersebut, berubah menjadi sebuah kesepakatan atau sebuah keyakinan kelas, ya. Dimana kalau sebuah kesepakatan itu kita berbicara sebuah pelaturan ini kita bicarakan dengan kedua belah pihak. Misal ketika rapat awal tahun kita
undang orang tua murid, kita undang juga muridnya, ya, dari kelas bawah ataupun kelas atas kita undang. Biasanya kalau kelas bawah biasanya kan belum mengerti ya Bapak Ibu ya, kelas 1 sampai kelas 3 biasanya hanya mengikuti yang kelas atas saja. Ajak orang tuanya, biar orang tuanya yang berbicara. Kita misalnya bicarakan, Bapak Ibu, kita tanya misalnya, kita mau memasuki awal pembelajaran. Nah, di awal pembelajaran karena kita sebuah lembaga, maka mau tidak mau harus adanya pelaturan tadi ya. Tetapi kita ganti pelaturan tersebut, jangan kita yang menyodorkan, tetapi kita yang harus menawarkan, ya, menawarkan. Mau seperti apa sekolah kita? Misal kata orang tua, Bapak Ibu, karena kita kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kemampuan ekonominya yang berbeda-beda. Kalau misalnya harus menggunakan sepatu warna hitam semua termampu, misalnya katanya nggak guna, oke, warna bodas kumaha. Jadi kita tawarkan, oh kalau seperti itu misalnya boleh menggunakan sepatu berwarna-warni, asal misalnya kita tetap menggunakan sepatu. Kemudian kita buat kesepakatan, bagaimana kalau misalnya ada siswa yang sepatunya hanya memiliki satu, sementara sekarang kebetulan lagi musim hujan. Nah, ketika sepatunya cuma satu, kemudian pada hari ini kehujanan dan basah, itu besoknya otomatis dia tidak punya sepatu. Bagaimana itu solusinya? Nah, yang namanya peraturan tadi, itu peraturan mah nggak bisa diganggu, bukan. Tetapi kalau kesepakatan, kita sodorkan lagi, kita tawarkan, bagaimana kalau terjadi seperti itu? Misal, oh boleh anak tersebut tetap boleh datang ke sekolah, tetapi misalnya ada konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kita ubah mindset kita, kita ganti, jangan hukuman yang kita pakai, tapi konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang terjadi karena adanya stimulus dan respon. Ya, jadi itu. Jadi ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagaimana aku solusinya kalau misalnya seperti itu tadi kasus yang sepatunya hanya memiliki satu buah. Nah, tetap boleh berangkat ke sekolah menggunakan sendal. Ya, hanya ketika misalnya ada kegiatan di lapangan, siswa tersebut tidak dilibatkan. Itu konsekuensinya. Bagaimana aku mengikuti pelajaran yang selanjutnya ketika misalnya ada pembelajaran olahraga? Otomatis kalau pembelajaran olahraga pasti berada di luar lapangan, ya, di luar kelas. Ketika pembelajaran olahraga otomatis ada di luar kelas, ya, di lapangan. Kalau di lapangan tidak menggunakan sepatu, bagaimana? Aman tidak untuk siswa? Tidak. Nah, tapi karena anak tersebut misalnya melanggar konsekuensi yang sudah dibuat, maka pada jam itu, pada hari itu, ketika anak tersebut tidak menggunakan sepatu, otomatis dia kehilangan jam pelajaran olahraga. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, konsekuensinya itu tidak yang memberatkan siswa, tidak yang menghukum siswa, ya, tidak adanya paksaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagian. Nah, di sini ada di sini makna disiplin. Disiplin itu dari bahasa Latin ya Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Berarti disiplin itu adalah belajar yang terus-menerus ke arah yang lebih baik. Nah, tetapi harusnya disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tetapi kenyataannya dalam budaya kita, di kita pun, di sekolah kita masih memaknai disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Seperti yang sering saya lakukan aja di kelas. Saya ingin anak saya disiplin, misalnya, ngobrol ketika guru menerangkan. Ya, kenapa? Supaya anak tersebut belajar disiplin. Kemudian tidak mengganggu teman. Nah, hal-hal atau kelakuan anak tersebut sering membuat kita mengatakan kamu mah terdisiplin, kamu mah terdisiplin. Ya, bukan hanya Bapak Ibu, tapi itu pengalaman saya sendiri. Sebelum saya mengenal guru penggerak ini, saya
melanggar konsekuensi apa yang melanggar keyakinan kelas itu apa? Ya, kita juga jangan menganggap sebelum maaf ya Bapak Ibu, sebelum saya mengenal guru penggerak, saya kadang berpikir seperti ini. Ketika saya datang ke kelas, lalu saya harus menguasai kelas. Saya harus membuat anak-anak diam. Ketika saya menerangkan, anak-anak harus diam. Saya harus menjadi penguasa di kelas. Padahal Bapak Ibu, kenyataannya itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita. Siapa Bapak Ibu Bapak pendidikan kita? Iya, Ki Hajar Dewantara. Hanya mengingatkan ya Bapak Ibu ya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa yang namanya pendidik itu siapa Bapak Ibu? Iya, kita ya Bapak Ibu. Pendidik itu tugasnya hanya menuntun Bapak Ibu. Jadi bukan memaksa anak, bukan menjejalkan berbagai ilmu kepada anak, tapi kita itu hanya menuntun. Menuntun apa? Menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Makanya kemarin ketika rapat intern, Ibu Kepala Sekolah juga pernah mengatakan bahwa kita sebagai pendidik itu harus mengenal dulu anak, karakter anak. Itu betul ya Ibu, apa yang dikatakan oleh Ibu itu betul. Karena apa? Karena ketika kita menuntun mereka, kita mengetahui kodrat yang dimiliki oleh anak. Nah sekarang kodrat itu kan ada dua macam, ada kodrat alam, ada kodrat keadaan. Kalau kodrat alam itu berarti disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Ya, kita lihat kondisi lingkungan kita itu seperti apa, maka kita cara mengajarnya pun disesuaikan. Kemudian kalau kodrat keadaan, kodrat zaman itu bagaimana? Kita lihat zaman sekarang. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak kita, siswa kita sudah pintar IT, sudah pintar HP, menggunakan HP rumah-rumah sudah hafal. Sementara kita hanya bisa menggunakan HP yang semit-mit misal. Kita apa menggunakan rumah. Padahal yang namanya pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara juga, pendidikan itu tidak diam, tapi dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Lalu bagaimana caranya? Tadi kan di awal ada pertanyaan pemantik yang saya lontarkan. Apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Bapak Ibu jawab setuju kan ya? Dapat. Nah lalu seperti apa harus kita lakukannya? Ini Bapak Ibu ya, ada bentuk kebajikan atau apresiasi yang harus kita lakukan kepada siswa kita. Yang pertama, beri perlakuan secara khusus. Artinya gini, tadi saya dikatakan bahwa setiap anak belum tentu mampu memiliki kemampuan dalam hal semua belajar. Misal, kalau anak tersebut pintarnya di matematika saja, beri perlakuan secara khusus. Ibu menghargai kamu hebat dalam matematika. Udah aja seperti itu. Jadi dia hebatnya di dalam matematika. Yang namanya siswa itu tidak semuanya mampu dalam semua mata pelajaran. Yang di matematika olahraga, ada yang di matematika. Itu beri penghargaan atau pengakuan secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Artinya tetap pengakuannya, tidak berubah-ubah. Ya. Kemudian ini fokus pada proses. Ini yang paling utama, ini yang paling penting. Terkadang kita lupa. Misal budak teh, ini contoh di kelas saya saja. Saya setelah mempelajari ini merasa mendolimi dia. Kenapa? Karena anaknya bawel Bapak Ibu. Kan hayu itu kalau menanyakan hari bisa itu bawel wah poe eta teh Bu itu kumaha tapi teu bisa-bisa teu jadi-jadi. Padahal itu harusnya kita beri apresiasi. Kenapa? Karena proses Bapak Ibu, anak itu sudah mau melakukan
pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya. Jadi sangat menurut saya Bapak Ibu, pembelajaran di guru penggerak ini sangat sinkron sekali dengan kurikulum Merdeka. Karena apa? Karena ternyata banyak hal-hal yang nyambung gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian lihat di sini, contoh cara pengakuan apresiasi itu seperti apa? Misal, ketika ada siswa baru di kelas kita, misalnya, kemudian ada temennya yang kadang kalau ada siswa baru, sebagian teman yang lain kan diam ya, tidak mau bertanya, tidak mau nanya, atau tidak mau bergabung. Tetapi misalnya kita melihat salah satu siswa, dia mau mendekati teman yang baru tersebut, maka bentuk apresiasi seperti ini. Kemarin kita ganti saya dengan ibu atau bapak ya. Kemarin ibu dan bapak perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada nilai kebajikan yang kita terangkan, ya, yang kita terangkan. Rasa empatimu besar sekali. Kemudian keadaannya kita jelaskan pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ibu atau bapak menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Bisa ketika ada kerja kelompok, salah satu siswa membantu teman yang tidak bisa. Atau misalnya kalau kita kenal kemarin itu pembelajaran tutor teman sebaya ya Pak, namanya pembelajaran tutor teman sebaya ya. Jadi teman sebaya temannya membantu teman yang lain, maka kita beri apresiasi kepada dia. Tapi harus jelas apresiasinya, jangan kamu mah pinter, bukan nilai babaturan, jangan seperti itu. Tapi ada nilai kebajikan yang kita tonjolkan, yaitu nilai kebajikannya di sini adalah kepedulianmu. Kenapa harus nilai kebajikan Bapak Ibu? Karena kalau nilai kebajikan yang kita tonjolkan, nanti itu akan mereka gunakan juga di kehidupan nyatanya, bukan hanya ketika mereka berada di kelas saja, ya. Tetapi ketika mereka berada di lingkungan masyarakat, mereka juga akan memperlihatkan rasa pedulinya. Bisa ketika kita sering kan ada di sekolah kita, di sekolah lain misalnya mengalami bencana gempa, ya. Kita bisa melihat kan bagaimana siapa siswa yang peduli, siapa siswa yang cuek. Kadang kalau siswa yang peduli, ibu aku mau menyumbang, ya, untuk yang bencana bisa. Untuk selanjutnya, silakan kepada bapak dan ibu yang akan memberikan atau bertanya jawab dengan penyaji materi. Kami berikan kesempatan kepada bapak dan ibu yang akan bertanya tentang materi yang telah bapak ibu Rina sampaikan tadi. Silakan jika ada dari bapak dan ibu ada yang mau bertanya. Ibu saya Mohon maaf sebentar Bu. Untuk pertanyaan dan jawabannya silakan langsung dijawab mungkin sama itu ya. boleh ya. Sama penyajinya nanti akan langsung dijawab. Silakan Ibu Sri. Begini Bu, saya mau bertanya sedikit mengenai hukuman ya, dan restitusi. Sekarang kan ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghukum ya. Sekarang kita mengadakan kesepakatan atau konsekuensi bahkan restitusi. Restitusi itu kan sulit sekali untuk diterapkan. Apakah bisa diterapkan di sekolah kita atau sekolah dasar, bahkan di kelas bawah? Hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sri, guru kelas 3 ya, yang sudah menanyakan bagaimana cara melakukan restitusi. Mungkin ya Bapak Ibu, bagaimana cara menerapkan restitusi di kelas bawah, sementara jangankan restitusi, dengan menerapkan hukuman dan konsekuensi saja susah. Ya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, intinya. Nah, betul Bapak Ibu, memang dalam penerapan restitusi itu tidak bisa kita melakukan sendiri secara sepihak. Jadi sebelum kita melakukan restitusi itu kita harus melakukan yang namanya koordinasi dan kolaborasi.
menerapkan disiplin. Tetapi di sekolah kita sekarang akan dilakukan restitusi. Cek orang tua teh, ibu, naon restitusi teh? Ya, restitusi itu adalah pemulihan, pengembalian kelakuan yang asalnya negatif ke positif. Jadi dikembalikan lagi. Ya, memang untuk prakteknya misalnya ketika kelas bawah apakah dipanggil kumaha hese ya. Tetapi kita coba dengan cara sederhana saja. Misalnya seperti tadi. Misal kalau biasanya Bapak Ibu kalau di kelas bawah kesalahan anak itu atau yang melanggar keyakinan kelas bentuknya seperti apa misalnya? Biasanya suka jahil sama temannya, ya suka mengambil barang tanpa permisi. Nah itu ya, misalnya yang menjahili temannya, yang suka menjahili temannya. Nah, ketika kita mau melakukan restitusi, kita otomatis kita harus mencari tahu latar belakang anak tersebut dulu. Karena kan memang restitusi itu dilakukan ketika anak melakukan pengulangan terhadap kesalahan. Ya, kita misalnya kita kompisit, kita datangi orang tuanya, kita tanya, Bu, Bapak, punten, kenapa ini anak di sekolahnya suka menjahili temannya terus, tidak mau diam, kenapa? Kita tanya orang tuanya, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jujur saja, kita tidak akan apa-apa, kita bukan mencari pembenaran di sini atau kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita ingin justru memperbaiki karakter anak Bapak Ibu di sekolah. Kemudian misalnya orang tua teh bilang, ya karena di rumahnya misalnya digalakan pelayangna, karena sepupu saya sok dicarikan wae budak teh. Nah, oh ternyata akarna tos kapendak ya, tos ketemu akarna, ternyata permasalahannya ada di rumah. Anak tersebut suka dimarahi oleh orang tuanya, suka dipukul sama ibunya misalnya. Maka caranya adalah kita memberikan pengarahan juga sama ibu bapaknya. Bapak Ibu, mulai sekarang dalam mendidik anak alangkah baiknya tidak dengan cara yang salah, tidak dengan cara yang negatif. Tong dicarekan anak teh, misalnya ketika anaknya membuat salah langsung dimarahi. Tetapi tanya apa yang membuat anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, ketika orang tuanya misalnya sudah diomongan seperti itu, maka lakukanlah di sekolah. Kita panggil anaknya. Kita panggil tapi dengan kamu ke kelas ke kantor, ibu di atasan. Jangan seperti itu. Kita baik-baik. Misalnya hujan, ibu di atasannya di kantor. Atau misalnya kalau perempuan aneh, kita nanti ditunggu ya sama ibu di kantor. Datang anak ke kantor. Kita tanya, tahu nggak kenapa ibu panggil kamu ke sini? Jadi awal-awalnya seperti itu. Jadi harus ada hal yang kita lakukan untuk menstabilkan keadaan dulu. Kita tanya, tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Enggak, Bu. Yakin kamu nggak tahu? Tapi saya yakin ketika anak tersebut melakukan pengulangannya sudah sering, pasti dia tahu kan ya? Ya ampun, tadi itu curi. Nah, kenapa kamu membuat nangis anak tersebut? Misalnya kenapa kamu membuat nangis si Mawar? Aku dabu, resep we misalnya. Tahu dabu udah segitu mah hutan. Nah, kemudian kita balikan lagi. Ibu tahu, mungkin kamu merasa ingin membela ingin mempertahankan prinsip kamu untuk mempertahankan nama baik kamu. Misalkan ketika diledekan misalnya, kan biasanya diledek atau disebutkan nama misalnya, anak tersebut yang marah. Ibu tahu itu, tetapi apakah gak ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan itu? Nah, itu kan pasti berpikir ya. Kemudian terus aja sodorkan solusi-solusi. Nah ini ya, jadi budaya positif itu tercipta dari yang pertama adanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian kita yakini dengan keyakinan kelas, maka keyakinan kelas akan tercipta lingkungan yang positif, lingkungan yang baik di dalam kelasnya, saling menghargai. Karena teu aya deui, aduh Bu, si itu nyopot pensil urang, Bu, si itu aya kan ya Bu ya. Tetapi ketika sudah dilakukan keyakinan kelas, yaitu tadi meminta izin ketika meminjam barang atau mengucapkan terima kasih, meminta maaf, maka akan tercipta lingkungan positif. Ketika lingkungan
Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, saya ulang lagi di awal, ternyata sekolah kita itu sudah menerapkan budaya positif yang banyak. Ya, apa contohnya? Tadi Tea yang pertama, sholat 2 berjamaah, itu kan otomatis akan menciptakan budaya positif juga. Kemudian kelas 1 saya lihat dengan kelas 2 sampai kelas 3 sebelum masuk suka berbaris di depan kelas. Itu juga sama budaya positif. Ya, budaya positif yang tercipta dari baris tersebut. Budaya positif seperti apa? Yang pertama budaya antri. Anak itu akan antri kan? Ya, antri giliran masuk. Kemudian kita periksa kerapihannya. Berarti budaya positif juga yang tercipta. Budaya positif apa? Kerapihan, disiplin berpakaiannya. Kan mau diperiksa mah baju nggak dimasukannya, bukunya rapi, betul ya Bapak Ibu. Itu, iya, itu secara tidak sadar budaya positif kita itu sudah ada, sudah tercipta. Dan Bapak Ibu di sini saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih lagi menguatkan budaya positif supaya apa? Supaya tercipta karakter yang baik. Kalau karakter yang baiknya sudah tercipta, otomatis kita akan mencapai visi sekolah kita. Apa? Kenapa Bapak Ibu visi sekolah kita itu maksudnya? Visinya apa? Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, disiplin, dan berprestasi. Itu. Jadi kemarin Bapak Ibu, saya waktu pembelajaran di 1.3 tentang visi sekolah, tentang visi guru penggerak, maka saya menjabarkan itu visi sekolah SD Cijangan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Katanya, wah SD Cijangan sudah bagus, sudah visinya itu sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila. Padahal kita baru kenal kan ya, profil pelajar Pancasila baru kenal sekarang, baru kenal ketika kurikulum Merdeka diluncurkan. Tetapi ternyata jauh-jauh hari visi sekolah kita itu sudah mengena terhadap itu. Salah satunya yaitu yang paling utama adalah berakhlak mulia. Nah Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan cukup di sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum